Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas PAB API Machine to Machine aplikasi sistem rental sepeda. Perkenalkan, saya Fadina Oval Maivino Novian dengan NIM G131220059. Saya Bagus Hadi Susanto dengan NIM G131220042. Saya Arek Firmansyah dengan NIM G131220050. Saya Dewa Ramadan Arta Gautama dengan NIM G131220052. Yang pertama, langsung saja untuk memulai simulasi sistem rental sepedanya, kita masuk atau kita login dengan admin terlebih dahulu. Karena sebelumnya kami sudah mempunyai user admin, jadi tidak perlu melakukan register ulang. Langsung saja di sini menggunakan metode post dengan URL API/login. Di bagian headernya itu ada key-nya accept dan content type. Untuk value-nya itu keduanya menggunakan application/json. Untuk authorization bagian login ini tidak perlu digunakan. Lalu untuk bagian body di sini saya menggunakan atau login dengan admin yang sudah ada. Langsung saja desain, maka akan muncul token untuk kita meregister user baru. Token ini kita kopas, di copy, lalu masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya itu adalah melakukan register user. Di register user sama dengan login menggunakan metode post dengan URL API/user/register user. Kalau tadi login itu hanya menggunakan API/login, untuk register user ada tambahan API/user/register user. Untuk header masih sama menggunakan accept dan content type dengan value application/json untuk keduanya. Yang berbeda dari login tadi, untuk dia authorization, di type kita pilih yang Bearer token. Lalu untuk tokennya ini kita mengambil dari output token login admin tadi. Karena tadi sudah di copy, kita paste di sini. Sudah sama 21, ini sudah 21. Selanjutnya di send. Oh ya, sebelumnya untuk yang bagian body yang di register user, karena ini ada error yang sebelumnya usernya itu sudah didaftarkan, jadi untuk nama user dan email user kita ubah Fadil. Lalu kita send ulang, dan di sini menunjukkan bahwa register user itu berhasil dan memunculkan token baru untuk ke tahap selanjutnya. Untuk catatan di bagian register user, di sini ada fitur yang namanya wallet. Jadi wallet itu nanti berguna untuk di tahap selanjutnya. Jika kita melakukan register user atau melakukan register user baru, maka akan otomatis mendapatkan wallet baru. Coba kita refresh, kita cek di database ini. Nah, di sini user tadi itu user ID-nya adalah 12 dengan balance-nya 0. Untuk mengecek apakah ini walletnya adalah milik user, kita ke bagian user, dan ini Fadil, ID-nya 12. Pada wallet itu sama 12 dan balance-nya ini masih 0 karena register user itu baru, belum ada aktivitas apapun di walletnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu fitur top up ya. Jadi untuk di fitur top up yang pertama itu di metodenya itu put, lalu yang di bagian sininya kita sesuaikan dengan ID dari si user. Tadi user yang tadi telah dibuat, kita cek dulu ID-nya, yaitu 12 Fadil.
Oke, kita isikan 12 di sini sebagai user ID. Selanjutnya kita perlu mengisi token. Nah, token ini kita ambil dari output yang output dari user Fadil yang sebelumnya, yaitu di bagian sini ya. Oke, kita copy, kita pastekan di sini. Oke, sudah. Yang selanjutnya kita cek dulu di bagian header, udah accept application/json, content type-nya application/json. Selanjutnya ada di body. Nah, jadi di body ini berisi top up amount. Jadi top up amount itu jumlah saldo yang ingin diisikan ke dalam balance wallet kita. Di sini contohnya saya isi 100.000. Oke. 100.000, ID-nya 12, lalu kita coba send. Oke. Di sini outputnya berisi keterangan top up successful. Di wallet ID-nya di 7 sesuai yang ada di database ya. Nah, di sini wallet ID-nya 7, terus user ID-nya 12. Di sini balance-nya udah 100.000, udah sesuai dari ID si user sama ID dari wallet tersebut. Oke, jadi untuk fitur top up sudah cukup untuk seamless-nya. Mungkin bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian rental setelah penjelasan fitur top up ya. Langsung saja kita pakai token yang sebelumnya. Di sini kita ambil token dari user yang sudah dibuat tadi. Kita taruh sini. Header ini pakai sama accept content type application JSON, dan metodenya pakai post API rental start. Di body di sini user ID ini kita sesuaikan sama yang di database user terbaru. Sini 12, berarti di sini kita pakai 12. Untuk bike ID kita bisa pilih bike sepeda mana yang mau kita pakai. Contoh kita pakai yang kedua, kita pakai yang kedua. Kita send. Di sini kita membuat data rental baru dengan ID rental 15. Bisa dicek di database, di sini rental ID 15 baru berjalan. Untuk end time-nya kita belum selesaiin, status ongoing. Nah, ketika user ingin menyelesaikan persewaan sepedanya, ini sama juga, kita masukkan lagi tokennya untuk user yang sebelumnya. Header sama di body yang berbeda. Di sini bodinya kita isi location. Kenapa isi location? Karena di sini user bisa memilih untuk menaruh sepedanya di contoh di stasiun A atau stasiun B. Bisa di B. Kita pakai B. Nah, di sini untuk metodenya kita pakai post API rentals and 14. 14 di sini dimaksudkan untuk menuju ke user ID-nya di user rental ID ini 15. Kita bisa dicek di sebelumnya. Ini ID 15. Karena itu kita pakai yang 15 untuk menyelesaikan rentalnya. Kita klik send. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas ID 15, user ID 12, back kedua, start time jam segini, end time-nya sekian. Nah, ini amount deducted adalah total nominal harga sewa rentalnya. Kenapa 10.000? Karena dihitungnya 1 jam itu rentalnya tarifnya 10.000 berkelipatan kelanjutannya. Contoh 2 jam itu 20.000, 3 jam 30.000, tergantung berapa jam sewanya. Tapi karena di sini belum ada 1 jam, kita tetapkan 10.000 saja. Itu kita lanjut ke bagian payment ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana program payment tersebut bekerja. Nah,
kita lihat pada authorization tersebut, kita ambil token pada ID token yang sebelumnya sudah terdaftarkan. Kita copy, lalu kita kopaskan di sini, lalu pada header key-nya kita ambil accept dengan value application/json, lalu content type-nya sama, value-nya adalah application/json. Lalu pada body, rental ID-nya diambil pada, nah di sini rental ID-nya diambil pada yang pertama ini. ID-nya adalah 15, kita sesuaikan adalah 15. Lalu amount atau nominal yang harus dibayarkan harus sesuai dengan yang ada pada section endpoint tersebut. Contoh di sini adalah 10.000. Kita sesuaikan sudah sama 10.000. Karena payment type-nya adalah basicnya pada aplikasi di sini adalah wallet, maka harus sama wallet. Lalu kita send. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa dibayarkan rental ID-nya adalah 15. Lalu payment time-nya adalah waktu yang sekarang. Nominal yang terbayarkan adalah 10.000. Payment type-nya adalah wallet. Lalu statusnya sudah komplit atau sudah selesai. Update-nya adalah jam yang sekarang dan dibuatnya pada tanggal sekarang, dan ID di sini adalah ID pada payment tersebut. Lalu di sini kita akan cek dulu apakah saldonya sudah mengurang, yang awalan dari 100.000 menjadi 90.000. Karena 100.000 tadi dikurangi 10.000. Nah, kita lihat pada baris kode tersebut. Nah, misal di sini kita lihat misalkan bahwa balance-nya di sini tidak sesuai atau melebihi kurang dari nominal yang harus dibayarkan. Contoh di sini tadi kan saldo walletnya tersisa 90.000. Coba kita di sini coba menjadi 100.000. Lalu kita send. Nah, terdapat pesan bahwa walletnya itu kekurangan saldo. Berarti sudah sama dengan apa yang ada pada kode tersebut, baris kode tersebut. Nah, bagaimana jika contoh nih rental ID-nya adalah tidak sesuai dengan yang seperti tadi? Maka terdapat notifikasi the selected rental ID is invalid. Berarti tidak ada rental ID yang seperti pada database tersebut. Contoh tadi pada database rental ID. Nah, di sini tidak ada ID 16, maka terdapat notifikasi tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.